Di tepian Sungai Musi yang tenang, di mana kabut pagi masih memeluk air yang berliku, suku-suku pelaut Melayu kuno mulai merangkai takdir mereka. Mereka adalah anak-anak sungai dan samudra, dengan kulit yang digelapkan oleh matahari tropis dan tangan yang terampil membangun perahu. Dari kayu-kayu hutan lebat di sekelilingnya, mereka mendirikan dermoga-dermoga sederhana, fondasi dari sebuah mimpi besar yang akan segera lahir. Di bawah langit lembab Palembang yang beraroma kayu cendana dan rempah, obor-obor perdagangan pertama mulai dinyalakan. Api kecil itu yang kelak akan menjadi mercusuar peradaban, menandai awal dari sebuah kisah epik. Kisah tentang bagaimana sebuah sungai menjadi samudra, dan sebuah perkampungan menjadi kerajaan. Dari tanah basah yang dikelilingi rawa dan hutan tropis yang rimbun, sebuah kekuatan baru bangkit. Namanya adalah Sriwijaya. Sebuah nama yang bergetar dengan janji dan kekuatan, Siri yang berarti cahaya gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan mutlak. Sriwijaya bukanlah sekadar nama, ia adalah deklarasi. Deklarasi bahwa dari jantung Sumatera, sebuah kekuasaan bahari akan lahir, ditakdirkan untuk menguasai jalur air dan menyatukan kepulauan di bawah panjinya. Di atas tanah Palembang yang subur, istana-istana beratap limas dengan ukiran emas mulai berdiri. Sementara stupa-stupa batu yang bercahaya lilin di malam hari menjadi saksi bisu lahirnya cikal bakal kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Nusantara. Di puncak kejayaan itu, berdirilah seorang pemimpin yang visi dan keberaniannya setara dengan luasnya samudra itu sendiri. Raja Balaputra Dewa, dengan kulit sawo matang yang bersinar di bawah terik matahari khatulistiwa, ia memimpin dari singgasananya. Dadanya yang bidang dan terbuka hanya dihiasi kalung manik-manik besar dan kain songket emas yang melambangkan kekayaan dan statusnya. Ikat kepala gemilang yang ia kenakan bukan sekadar hiasan, melainkan mahkota bagi seorang raja pelaut yang dihormati dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Di bawah komandonya, ribuan kapal membentuk armada yang tak tertandingi. Mereka bukanlah sekadar perahu, melainkan perpanjangan dari kekuasaan Sriwijaya. Patroli yang memastikan setiap kapal dagang yang melintas antara India dan Tiongkok berlayar aman di bawah lindungan Sang Raja Samudra. Armada Sriwijaya adalah pemandangan yang menggetarkan. Kapal-kapal besar dengan layar putih membentang gagah, membelah ombak dengan kecepatan dan ketepatan yang melegenda. Mereka bukan hanya membawa prajurit, tetapi juga denyut nadi peradaban. Dari pelebon-pelebon Sriwijaya, muatan berharga diberangkatkan, lada dan cengkih dari kepulauan rempah, sutra halus dari daratan Tiongkok, gading dan wewangian dari pedalaman. Sriwijaya menjadi titik temu dunia, sebuah bursa global tempat barang, gagasan, dan manusia bertemu. Di bawah langit tropis yang membara, kerajaan ini tidak hanya mengumpulkan kekayaan, tetapi juga menyebarkan pengaruh. Ia adalah cahaya terang di tengah samudra, pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang namanya disegani di seluruh penjuru Asia. Namun, kekuatan Sriwijaya tidak hanya terletak pada armada dan perdagangannya. Palembang, ibu kotanya, telah menjelma menjadi mercusuar spiritual dan intelektual. Biksu-biksu terpelajar dari berbagai negeri, seperti Itsing dari Tiongkok dan Dharma Kirti dari India, melakukan perjalanan jauh melintasi samudra hanya untuk singgah dan belajar di biara-biara batu Sriwijaya yang megah. Salah satunya yang paling terkenal adalah di Candi Bukit Siguntang. Di dalam dinding-dindingnya yang sejuk, di bawah cahaya lilin yang temaram, mereka menyalin naskah-naskah suci, menerjemahkan ajaran Buddha, dan menulis catatan perjalanan yang mengabadikan kebesaran sebuah kerajaan yang makmur, adil, dan bijak. Sriwijaya adalah rumah bagi para cendekiawan, tempat di mana kebijaksanaan timur bertemu dan berkembang, sebuah universitas terbuka bagi para pencari pencerahan dari seluruh dunia. Akan tetapi, tidak ada kejayaan yang abadi. Roda sejarah terus berputar, dan kabut kemunduran mulai menyelimuti Sungai Musi. Kekuatan Sriwijaya yang dulu tak tergoyahkan mulai menunjukkan keretakan. Para perompak laut yang semakin berani mulai mengganggu jalur perdagangan yang vital, menggerogoti sumber pendapatan utama kerajaan. Di dalam istana, perebutan kekuasaan dan intrik politik melemahkan persatuan dari dalam. Puncaknya, serangan dari kerajaan-kerajaan pesaing di daratan Jawa dan semenanjung Malaya, seperti serbuan dari kerajaan Chola di India, secara bertahap mengikis pengaruh dan hegemoni maritimnya. Sriwijaya
sang penguasa samudra, mulai kehilangan genggamannya. Pada abad ke-14, pukulan terakhir datang dari kekuatan baru yang sedang bangkit di timur. Majapahit, di bawah Panji, Gajah Mada, dan sumpahnya untuk menyatukan Nusantara. Armada Majapahit menyerbu dan menaklukkan Palembang. Penaklukan ini menandai akhir dari sebuah era. Cahaya Sriwijaya yang pernah bersinar begitu terang di seluruh Asia Tenggara perlahan-lahan mulai padam. Istana-istana megah dan pelabuhan-pelabuhan yang ramai kini menjadi sunyi, ditelan oleh waktu dan hutan yang kembali merebut tanahnya. Sriwijaya tenggelam, namun kisahnya tidak pernah benar-benar mati. Namanya tetap hidup, bergaung abadi di antara aliran Sungai Musi, deburan ombak samudra, dan dalam ingatan kolektif bangsa-bangsa di Nusantara, sebagai bukti bahwa nenek moyang kita pernah menjadi penguasa lautan.